Ya, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah eskatologi yang secara khusus kita akan membahas soal tanda-tanda zaman. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan perkuliahan kami hari ini. Sebelum kami memulai, kiranya Tuhan menolong memberkati kami. Terlebih ya Tuhan, Allah sendirilah yang memberikan pengertian itu kepada setiap kami, untuk boleh mengenal tentang hal-hal yang terjadi di akhir daripada kehidupan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam perkuliahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, sekali lagi bahwa hari ini kita lanjut di mata kuliah eskatologi. Secara khusus kita akan membahas soal tanda-tanda zaman. Ya. Istilah tanda-tanda zaman dipakai dalam Matius 16 ayat 3 ya. Dengan bunyi, dan pada pagi karena langit merah dan redup, kamu berkata hari ini buruk. Rupa langit kamu tahu membedakan, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ini dalam konteks bahasa Yunaninya tesemia ton kairon ya. Teks ini bukan saja menunjuk kepada masa depan, melainkan juga kepada masa lalu dan sekarang. Ya, jadi saudara, bahwa tanda-tanda zaman, kita jangan membuat suatu persepsi baru bahwa ini baru akan terjadi. Sebenarnya sebagian besar ini sudah terjadi ya. Mungkin ada yang bertanya, kapan terjadi? Nanti kita akan menemukan itu dalam penjelasan-penjelasan yang saya akan sampaikan. Yang pasti bahwa tanda-tanda zaman juga, yaitu bagaimana mujizat-mujizat Yesus yang telah ada dan sedang Ia lakukan. Nah, kalau demikian berarti tanda-tanda zaman ini sebenarnya sudah berlangsung pada fase Kristen yang pertama, atau bisa dikatakan pada fase kedatangan Kristus yang pertama. Sebenarnya permulaan tanda-tanda zaman itu sudah ada, dan sampai saat ini juga itu terjadi. Nah, kita akan melihat pandangan Pak Hoekema ya tentang tanda-tanda zaman. Ya, tanda-tanda zaman bukanlah peristiwa-peristiwa yang secara eksklusif ya hanya akan terjadi di akhir zaman ya, menurut beliau. Hal ini sangat jelas dalam Matius ya pasal 16 ayat 3 kita sudah baca tadi, di mana tanda-tanda zaman terutama menuju kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan sekarang ya. Ajaran Yesus dan Paulus tentang tanda-tanda zaman itu kita bisa aplikasikan oleh generasi pertama orang Kristen. Saya sudah jelaskan di awal tadi ya, kepada kehidupan mereka sendiri. Seperti keruntuhan bait Allah yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Itu menjadi satu hal juga peristiwa yang sebenarnya sudah terjadi ya. Kita mencatat itu dan sudah terjadi. Berikutnya bahwa tanda-tanda zaman bukan hanya peristiwa-peristiwa yang sifatnya abnormal ya, maksudnya di luar dari akal sehat kita ya, seperti itu. Tetapi sebenarnya bahwa tidak juga hal-hal yang spektakuler atau bencana-bencana besar-besaran ya. Coba kita lihat di Lukas ya 17. Lukas 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, ini penjelasan di dalam di dalam Lukas 17 ayat 20 dan 21, di mana Yesus berkata kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga
orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, dia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Di samping itu juga kita harus menyadari bahwa tanda-tanda spektakuler sering dikaitkan dengan kuasa kegelapan, ya. Kalau kita bandingkan di 2 Tesalonika, ya, 2 Tesalonika 9. Ya, saya berharap saudara-saudara bisa melihat semuanya supaya bisa membandingkan tentang tanda-tanda zaman. Karena kita tidak bisa lari daripada apa yang dikatakan firman Tuhan, ya. 2 Tesalonika 2 Tesalonika ayat 9. Firman Tuhan berbunyi demikian, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Nah, ini juga bagian dari tanda-tanda zaman. Jadi sekali lagi saudara-saudara, bahwa jangan sampai kita tidak pernah belajar tentang apa kata firman Tuhan lalu kita sepertinya kaget. Ya, di sini dijelaskan bahwa tanda-tanda zaman bukan hal atau peristiwa-peristiwa yang sifatnya abnormal atau spektakuler. Maksudnya adalah bahwa segala sesuatu sebenarnya sudah terjadi, ya. Apakah itu di masa lalu, saat ini, dan yang akan datang, itu akan terus berlangsung, ya. Di mana Yesus berkata kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga ada orang yang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kamu, ya. Di samping itu juga kita harus menyadari bahwa tanda-tanda spektakuler sering dikaitkan dengan kuasa kegelapan. Ya, itu dalam konteks 2 Tesalonika ayat 9, ya, sekitar kedatangan si pendurhaka. Di Wahyu 3, ya, 13 ayat 3 sampai 14, ya, binatang yang keluar dari dalam bumi. Saudara kalau yang pernah belajar eksposisi Wahyu tahu betul, ya, bahwa hampir semua yang ada di Wahyu itu adalah simbol, ya, dan itu sebagian besar sudah terjadi di fase kedatangan Kristus yang pertama sebenarnya. Nah, tanda-tanda zaman tidak bisa dipakai untuk menghitung tanggal yang pasti dari kedatangan kembali Yesus. Bahkan anak sendiri tidak tahu kapan kedatangan kembali akan terjadi, dan ini yang saya sering tekankan dalam kelas, ya. Kenapa? Karena hari ini begitu banyak orang yang mengaku bisa mengetahui, ya, kapan, di mana, mereka bisa memprediksi. Dan saya mau katakan orang-orang seperti ini, apakah orang-orang yang membaca Alkitab atau tidak? Saudara, Yesus sendiri tidak tahu, ya. Ini soal waktu. Yang pasti Yesus datang, iya. Kembali, iya. Itu pasti. Itu nubuatan yang akan terjadi. Tapi dia sendiri katakan, saya tidak tahu kapan waktunya. Ini bicara apa? Bisa dikatakan kalau saya singkat mungkin dalam bahasa saya adalah, ini bicara soal hari, tanggal, tahun. Nggak bisa. Kalau hari ini saudara menemukan ada orang yang bisa menjelaskan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu penyesatan. Dan jangan pernah percaya hal yang demikian. Kita pernah dihebohkan, mungkin saudara belum lahir, ya. 2012 Tuhan Yesus mau datang. Ada hamba Tuhan yang berani bernubuat seperti itu. Bahkan hari-hari ini ada orang yang terlalu gampang. Sekali lagi, tanda zaman itu tidak bisa dipakai untuk menghitung tanggal, titik, ya. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang saudara dengar atau orang pengajaran, saya jujur mau katakan itu penyesatan, dan jangan pernah percaya itu. Kenapa? Karena anak sendiri tidak tahu kapan kedatangannya kembali akan terjadi. Ada yang berdebat lagi di sini. Bukankah dia Allah? Kok dia sendiri nggak tahu? Bukan tidak tahu. Ini bicara waktu. Kembali pasti. Ya. Makanya dikatakan berdoa dan berjaga-jagalah. Ya. Bahkan diidentikan bahwa kedatangan Tuhan itu ibarat seperti seorang pencuri. Maksudnya apa? Supaya lebih simpel. Kita nggak akan pernah tahu kapan tuh pencuri masuk di dalam rumah kita. Kapan dia datang, nggak pernah kita akan tahu. Kalau kita tahu pasti kita udah siap-siap tuh. Ya. Tapi yang pasti kita akan menyadari bahwa suatu saat pencuri akan datang. Maka penting bagi kita adalah berjaga-jaga.
sama. Kedatangan Kristus itu pasti terjadi. Kapan? Kita tidak tahu. Yang pasti dia datang. Kita tidak bisa juga menentukan waktu yang pasti bagi terjadinya masing-masing tanda zaman. Yohanes Pembaptis yang menunjukkan Yesus sebagai Mesias pada akhirnya menjadi ragu-ragu mengenai kapan dengan cara apa Yesus akan membaptis dengan roh dan api. Ya, Matius 11 ayat 3. Bandingkan Matius 3 ayat 12. Ya, coba kita lihat supaya betul-betul kita bisa memahami. Karena bagaimana kita melihat dalam cerita Yohanes sendiri, begitu menggebu-gebu, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tapi ketika dia di penjara, menjelang kepalanya akan dipenggal, tapi justru mulai ragu dengan apa yang dia beritakan. Betulkah Mesias itu? Ya. Matius pasal 11 ayat 13. Ayat 3 ya. Ya, ini soal Yesus dan Yohanes Pembaptis di dalam penjara ya. Nah, inilah kalau memang siapapun kita kalau sudah mengalami penganiayaan pasti ada semacam sebuah keraguan ya. Dan ini pun terjadi pada Yohanes. Di dalam penjara, Yohanes mendengarkan tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang, ataukah haruskah kami menantikan orang lain?" Ya. Lalu Yesus menyampaikan itu kepada murid Yohanes. "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Dan berbahagia orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Sangat jelas bagaimana pernyataan Yesus tentang apa yang diragukan oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Penghakiman. Ya, dalam Matius 3 ayat 10 ya sampai 12 juga dijelaskan di sana. Ya. Matius 3. Kita akan lihat lagi Matius 3. Ayat 10. Bapa sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuangnya ke dalam api. Ya. Ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi dengan jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, ini soal penjelasan soal baptisan dengan api. Nah, saudara, ini banyak perdebatan, tetapi Pak Hormat sendiri menjelaskan bahwa baptisan dengan api itu baru akan terjadi pada saat Yesus datang kembali, bukan pada saat kedatangannya yang pertama. Jadi saya pikir itu jelas dan tidak perlu diperdebatkan. Nah, selanjutnya Pak Hukuma juga menyatakan bahwa kita tentunya percaya bahwa semua nubuat tentang kembalinya Kristus dan akhir zaman akan digenapi. Tetapi tidak tahu dengan pasti dengan cara bagaimana nubuat tersebut akan digenapi. Yang pasti bahwa Tuhan selalu bilang berjaga-jaga dan berdoa. Kita tidak boleh menganggap nubuat eskatologi Alkitab sebagai semacam warta berita tentang urutan-urutan peristiwa yang pasti tentang hari-hari terakhir. Maksudnya begini, bahwa sekalipun memang Alkitab menjelaskan tentang tanda-tanda yang akan terjadi, tetapi yang dimaksudkan di sini bahwa tidak secara kronologis seperti apa bagaimana, ya. Yang pasti bahwa akan banyak hal yang terjadi. Bahkan saya katakan bahwa menjelang mungkin detik-detik kedatangan Kristus mungkin ada hal-hal yang luar biasa terjadi. Tetapi tidak berarti bahwa itu bisa diceritakan secara kronologis. Itu maksudnya di situ. Nah, apa fungsi tanda zaman sebenarnya? Nah, tanda-tanda zaman lebih menunjuk kepada apa yang telah Allah kerjakan di masa lalu. Nah, ini sekali lagi,
Ya, jadi itu fungsi tanda zaman. Sehingga kita terdorong untuk menggunakan waktu yang ada. Berjalan sebagai anak-anak terang. Ya, Efesus 5 ayat 16, Efesus 5 ayat 8, dan menengahkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Maksudnya apa di sini? Tanda-tanda zaman lebih menunjuk kepada apa yang telah Allah kerjakan di masa lalu, bahwa peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu menyadarkan kita bahwa tanda zaman atau zaman ini pasti akan berakhir, dan itu menyadarkan kita supaya kita betul-betul mempergunakan waktu yang ada, berjalan sebagai anak yang betul-betul hidup di dalam Kristus atau anak-anak terang. Dan lebih daripada itu, bahwa kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan hidup sebagai anak-anak terang, atau dengan memperlengkapi diri kita dengan senjata rohani, ya, yaitu bagaimana hidup di dalam Kristus. Itu fungsinya. Selanjutnya, bahwa fungsi dari tanda-tanda akhir zaman juga adalah menunjuk kepada kedatangan kembali Yesus. Dalam arti bahwa tanda-tanda itu memberi kepastian bahwa Yesus betul-betul akan datang kembali. Ya, akhir zaman akan tiba. Saudara ingat betul bagaimana ketika Kristus naik ke surga, lalu malaikat berseru-seru kepada orang yang menyaksikan ketika Yesus terangkat ke surga, berkata demikian, mengapa kamu melihat, ya, ingatlah bahwa dia akan kembali seperti dia pergi. Maksudnya apa? Tuhan terangkat ke surga, atau Tuhan kembali ke surga, memerintah di sana, tetapi juga dia akan kembali. Itu yang sering saya tekankan juga, bahwa ini adalah suatu nubuatan yang belum terjadi, tapi pasti terjadi. Jadi jangan kita berpikir bahwa kedatangan Kristus kembali yang kedua itu adalah hanya sebuah cerita dongeng, hanya sebuah cerita yang tidak akan pernah terjadi. Yang pasti kedatangan Kristus kembali atau kedatangan yang kedua itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya, bahwa tanda-tanda zaman menyatakan kontinuitas, ya, atau pertentangan antara kerajaan Allah dan kuasa iblis dalam sejarah. Kalau saudara melihat bagaimana perumpamaan Yesus tentang lalang di antara gandum, ya, dipisahkan. Pemberitaan Injil menuju kepada kuasa Allah yang sedang bekerja di dunia ini, sedangkan kemurtadan, ya, kedurhakaan, peperangan-peperangan yang selalu ada menuju kepada kuasa iblis, baik anugerah Allah maupun murkanya terus-menerus nyata di dunia ini, sehingga kita termotivasi untuk tetap menantikan kedatangan kembali sebagai juru selamat dan hakim. Jadi saudara, apa yang terjadi hari-hari ini, yang terjadi di masa lalu hari ini yang kita hadapi, itu bagian daripada tanda-tanda zaman. Kalau ada orang murtad, kalau ada orang yang mungkin sebelum menjadi orang Kristen lalu memutarbalikkan, itu bagian daripada semua itu, ya. Tidak hanya itu, peperangan pun sudah terjadi dan akan terjadi. Itu pasti kedurhakaan. Dan itu digunakan dan dipakai oleh iblis semuanya. Tetapi baiklah kita bersyukur kalau kita hidup dalam anugerah Allah. Karena kita akan dimampukan, bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, dalam sebuah pekerjaan iblis, itu akan menolong kita untuk bagaimana terus hidup di dalam kekuasaannya Tuhan. Karena tidak ada kuasa yang lebih di atas daripada kuasa daripada Tuhan. Semuanya sudah ditaklukkan. Kuasa maut, kematian, kuasa dosa, setan, semuanya. Tidak perlu ada yang sebenarnya ditakutkan. Karena semuanya sudah ditaklukkan di dalam kekuasaannya Tuhan. Nah, yang pasti sebenarnya adalah sebuah pemurnian yang terjadi. Ya, jadi menjelang bahkan tanda-tanda zaman ini berlangsung, itu ada semacam betul-betul bahwa kontinuitas itu akan betul-betul kita melihat, ya, mana gandum, mana lalang, mana yang percaya, mana yang
tidak. Mana yang palsu, mana yang asli, itu yang akan terjadi. Nah, tanda-tanda zaman menuntut keputusan juga bencana-bencana alam dan kesengsaraan yang lain yang merupakan seruan dan desakan untuk bertobat. Jadi, saudara-saudara, apa yang terjadi juga memang di satu sisi ada sesuatu yang dikatakan tadi mungkin bukan abnormal, bukan hal spektakuler, tapi di sisi lain juga sebenarnya menyadarkan kita. Ya, ketika bencana terjadi, bencana alam terjadi, sebenarnya itu menyadarkan pada kita. Kalau saya mau sampaikan hari ini, contohnya hari ini sudah berapa lama terjadi namanya COVID-19. Ya, virus corona. Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya menyadarkan manusia. Bagi kita manusia, virus corona terlalu besar, terlalu berat untuk dihadapi. Tapi bagi Allah itu terlalu kecil. Ya. Tapi tapi Tuhan menyadarkan manusia bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Mungkin kita sudah terlalu sombong. Ya. Merasa diri terlalu pintar, tidak mau rendah hati. Makanya Tuhan mengizinkan. Kalau tetangga kita bilang Tuhan mengirim, kalau saya menggunakan Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi supaya kita kembali kepada Tuhan. Dan juga melihat bahwa ini bagian dari peristiwa-peristiwa mengenai tanda-tanda zaman. Supaya kita kembali bertobat. Kembali kepada Tuhan. Nah, tanda-tanda zaman itu menuntut ketekunan dalam berjaga-jaga. Jadi, peristiwa demi peristiwa yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, itu sebenarnya menyadarkan kita untuk hidup di dalam ketekunan kepada Allah, berdoa dan berjaga-jaga, dan hidup di dalam kebenarannya. Nah, itu berarti bahwa tanda-tanda zaman akan ada di sepanjang sejarah gereja. Tanda-tanda itu sudah ada pada abad pertama dan masih berlangsung sampai sekarang dan seterusnya, sampai kedatangan Kristus yang kedua. Tetapi tanda-tanda itu akan menjadi lebih hebat menjelang kedatangan kembali Yesus. Dan tanda-tanda zaman akan tampak semakin jelas dan terus bergerak ke sebuah titik klimaks. Ya, sekali lagi bahwa memang kita tidak bisa menyusun secara kronologis. Ya. Tetapi tidak bisa juga kita pungkiri bahwa menjelang atau detik-detik kedatangan Kristus pasti satu hal yang akan terjadi secara luar biasa. Ya. Dan itu akan semakin jelas. Tetapi kita tidak tahu dengan pasti bagaimana dan kapan tanda-tanda zaman akan mencapai klimaksnya. Kita nggak tahu kapan, seperti apa. Yang penting bahwa kita senantiasa siap, sedia, dan punya moto, hiduplah seolah-olah Kristus baru mati kemarin, bangkit pagi ini, dan akan kembali besok. Maksudnya apa? Supaya kita terus berjaga. Iman kita, iman yang betul-betul serius dan sungguh. Ingat moto ini. Hiduplah seolah-olah Kristus mati kemarin, bangkit pagi ini, dan akan datang kembali besok. Itu betul-betul kalau ada dalam diri, hati, pikiran kita, maka itu akan membuat kita untuk terus hidup di dalam rencananya. Sehingga kita tidak perlu takut ketika kita bicara tentang akhir zaman, kita lagi tidak takut Yesus mau datang. Karena hari ini banyak orang yakin selamat, hidup di dalam Tuhan, katanya. Melayani, iya. Tapi ketika berbicara tentang kedatangan Kristus, semua ketakutan. Bukankah penderitaan ini akan berakhir ketika Kristus datang? Kita disambut sebagai anak-anaknya. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kita sering menjadi orang-orang yang ketakutan ketika kita bicara tentang hal-hal yang terakhir? Sekali lagi hari ini kita belajar suatu prinsip hidup menghadapi tanda-tanda zaman. Hiduplah
seolah-olah Kristus baru mati kemarin, bangkit pagi ini, dan akan datang kembali besok. Nah, kita akan melihat ada beberapa pembagian tentang tanda-tanda zaman. Pertama itu tanda-tanda zaman yang menyatakan kasih karunia Allah. Pemberitaan Injil kepada semua bangsa, ya. Jadi salah satu kita juga bisa, ini hanya indikasi saja ya, kalau semua orang sudah mendengarkan Injil, dan itu wajib, ya. Tidak ada orang yang tidak boleh tidak mendengarkan Injil. Kalau persepsi saya begini, semua orang harus mendengarkan Injil sebelum Kristus datang, supaya tidak ada alasan, tidak ada argumen, ya, bahwa dia nggak percaya Yesus karena nggak ada orang beritakan Injil, makanya dia tidak percaya. Sehingga memang saya mengambil satu kesimpulan di sini bahwa kedatangan Kristus itu juga bisa terjadi. Ini bukan bernubuat soal waktu, tanggal, jam, bukan. Kedatangan Kristus akan terjadi kalau semua orang, ya, semua bangsa di sini, bisa orang juga, person, bisa juga bicara negara, bangsa, suku, itu mendengarkan Injil, supaya tidak ada sebuah argumentasi pembelaan diri ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus di penghakiman bahwa saya kan nggak ada yang beritakan. Itu yang pertama. Maka pada prinsipnya semua orang harus mendengarkan Injil, barulah Kristus datang. Kapan kita tidak tahu. Keselamatan jumlah yang penuh dari bangsa Israel. Nah, saudara, ini memang penuh dengan misteri, ya, apa yang Paulus sampaikan di Roma, ya. Maka saya memberi saudara tugas, ya, sekali lagi tugas untuk semester 8. Saudara mencari apa yang dimaksud tentang keselamatan jumlah penuh dari bangsa Israel, ya. Sesudah itu saya akan menjelaskan, ya, minggu depan atau mungkin besok atau 2-3 hari ke depan. Jadi tugas saudara sekali lagi bahwa yang tanda-tanda yang menyatakan kasih karunia Allah, di poin kedua itu keselamatan jumlah yang penuh dari bangsa. Apa yang dimaksud daripada Pak Hokema di sini? Saya berharap saudara bisa mengerjakan tugas ini. Nah, selanjutnya tanda-tanda yang mengindikasikan perlawanan terhadap Allah, masa sengsara, tribulation, ya, masa sengsara, murtad, antikris, ya, atau manusia durhaka. Nah, itu indikasi tentang perlawanan terhadap Allah, ya. Dan apakah ketiga hal ini sudah ada? Ya, sudah berlangsung, ya, sebelumnya, sekarang, dan akan datang. Semua akan terjadi. Nah, berikutnya yang ketiga, tanda-tanda mengindikasikan tentang penghakiman Allah. Perang, apakah sudah terjadi? Ya. Dan terus gempa bumi, ya, kelaparan, semua itu mengingatkan kita bahwa tanda-tanda zaman sebenarnya sudah berlangsung, bukan baru mau akan terjadi. Hanya saja di anti klimaks betul-betul menjelang kedatangan Kristus, ada sesuatu hal yang akan sangat-sangat luar biasa terjadi menjelang atau detik-detik kedatangan Kristus. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa memprediksi. Kita tidak bisa mengkronologiskan seperti apa, bagaimana. Yang pasti bahwa itu akan terjadi. Jadi ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Sekali lagi, masih akan ada penjelasan-penjelasan tentang tanda-tanda zaman, tetapi untuk saat ini materi ini bisa saya sampaikan, dan silakan saudara bertanya. Saya akan menunggu pertanyaan-pertanyaan saudara, dan sekiranya apa yang saya sampaikan bisa saudara mengerti dan memahami. Dan ingat bahwa ada tugas yang saudara harus selesaikan tentang apa maksud daripada keselamatan jumlah yang penuh dari bangsa Israel. Silakan saudara membuat tugas ini, mengerjakan dengan serius supaya betul-betul saudara semakin bisa mengerti. Dan sekali lagi, saya akan menunggu pertanyaan saudara, dan kita akan diskusi melalui Zoom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.